Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Kita jamaah MRJ Linggabuana pada subuh ini dapat melaksanakan kewajiban kita salat ibadah subuh, dan mudah-mudahan ini bertahan sampai akhir hayat kita untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah, terutama salat di masjid atau di musola. Baik bapak-bapak sekalian yang ada di aula MRJ dan di rumah yang menggunakan Zoom meeting, pada minggu keempat ini saya meneruskan materi yang menjadi jatah saya ya, bagian saya. Minggu lalu jamaah cuma 4 baban kayaknya nih. Hadir ketua MRJ ya via Zoom. Assalamualaikum Pak Rimun. Baik, tema kajian minggu keempat adalah materi kajian Ahad pada subuh kita minggu keempat, implementasi prinsip ihsan iman Islam dalam kajian pengembangan sumber daya manusia. Ya, ini saya kira kajian saya bertahun-tahun terkait dengan surat Ibrahim ayat 24 sejak tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bagaimana saya mengimplementasikan Quran surat Ibrahim ayat 24 ini ke dalam program-program pelatihan yang saya kembangkan, yang pada akhirnya kemudian itu menjadi sebuah model pengembangan sumber daya manusia yang saya jadikan sebagai kajian ilmiah yang menjadi disertasi saya, dan saya meraih gelar doktor dengan penelitian hal ini. Jadi bapak-bapak sekalian dan para warga Linggabuana, jamaah MRJ yang saya hormati, secara sederhana adalah inspirasi dari Quran surat Ibrahim ayat 24 itu ada 3 hal penting dari surat ini yang menurut saya yang menjadi kekuatan, yaitu pohon yang baik ya. Pohon yang baik itu dia punya akar, kemudian punya batang, dan punya daun buah yang lebat yang bermanfaat bagi kehidupan. Tara kaifa zaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin asluha sabitu wa far'uha fis samai. Nah, ini khusus di ayat 24 yang tentang buah dan daun yang bermanfaat itu ada di ayat yang ke-25. Jadi secara struktur itu kan kalau di ayat itu Allah menyebutkan bahwa kalimat thayyibah ya, kalimat thayyibah itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang yang menegakkan kalimat thayyibah, artinya menegakkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, itu diumpamakan seperti sebuah pohon yang baik. Nah, itu penting kata pohon yang baik, karena di ayat-ayat selanjutnya juga dicontohkan tentang pohon yang buruk. Jadi memang terbagi 2 ya, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Nah, yang diminta dicontohkan oleh Allah menjadi perumpamaan bagi orang yang menegakkan kalimat thayyibah itu adalah pohon yang baik. Saya sangat penasaran tentang implementasi kalimat thayyibah ini apa sebetulnya. Apa sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau ada hal yang lain? Sehingga saya coba mencari tafsir-tafsir atau kajian-kajian ulama
yang terdahulu maupun ulama kita sekarang ini tentang makna kalimat thayyibah. Jadi saya menyimpulkan pada akhirnya kalimat thayyibah yang dimaksudkan adalah bahwa setiap aktivitas manusia dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, yang disebutkan menegakkan kalimat thayyibah di sana adalah kita menghadirkan Allah dalam semua pekerjaan kita. Ya, dalam semua pekerjaan kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi fondasinya, menjadi kekuatan untuk bergerak, untuk memutuskan sesuatu, untuk berdiskusi, untuk mencari solusi, mencari mengatasi persoalan-persoalan dalam berbagai pekerjaan kita. Di sana kita hadirkan pihak ketiga. Kalau kita berdua, maka pihak ketiga adalah Allah dan Nabi-Nya. Kalau kita rapat dengan 10 orang, maka ke-11 orang itu, yang ke-11 itu adalah ada Allah dan Nabi-Nya. Di dalam semua keputusan kita melibatkan Allah dan Rasul-Nya. Ini tentang hal ini ada cerita khusus ya, yang kemudian saya tulis dalam jurnal saya. Di Pakistan nih, saya mendapatkan cerita dari sahabat guru saya, Dr. Henry Tanjung ya, ketika dia kuliah di sana. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas. Siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Nama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal. Ini saya tulis di jurnal terbaru saya. Mungkin kalau Bapak ingin penasaran, ingin membaca, bisa di search saja ya. Alhamdulillah jurnal ini, artikel ini terindeks Scopus di jurnal Akademi Manajemen. Menegakkan kalimat thayyibah itu seperti itu ya, itu puncaknya ya. Tetapi kita sebagai orang yang melakukan aktivitas, bekerja, senantiasa menghadirkan.
Termasuk dalam ibadah. Dalam ibadah juga wajib menghadirkan. Bukan artinya orang beribadah kemudian kita melihat dia sudah pasti menghadirkan kalimat thayyibah dalam ibadahnya, belum tentu. Karena Allah juga menyindir kan, ada orang yang sholat hanya sujud, ruku, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu karena dia tidak menghadirkan kalimat thayyibah. Ya, kalau tafsir-tafsir yang saya baca. Sehingga saya menyimpan bahwa orang menegakkan kalimat thayyibah ini adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya, orang yang sukses secara dunia, di dunianya dia dapatkan haknya, dan di akhirat dia sudah terbangun sebuah jalan yang diridhai Allah menuju kepada surga Firdaus. Nah, jadi orang yang menegakkan kalimat thayyibah, orang sukses itu adalah menegakkan kalimat thayyibah itu harus mencontoh dari pohon yang baik. Nah, itu sederhananya. Mencontoh pohon yang baik, yaitu pohon yang baik itu memiliki akar yang kuat, memiliki batang yang bertumbuh, ya, terus bertumbuh, dan memiliki buah daun yang buah daunnya itu pada setiap musim dia bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kalau kita sukses kita sebagai seorang muslim yang diridhai Allah adalah kita punya akar yang kuat dalam aktivitas sukses kita dengan menempatkan Allah dan Nabi-Nya dalam semua aktivitas kita. Kemudian semua aktivitas kita ini bertumbuh, tidak stagnan. Bertumbuh, mendapatkan keberkahan. Hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, hari esok lebih baik dibanding hari ini. Itu kan bertumbuh namanya, ya. Dan kemudian dalam semua periode-periode yang kita jalani itu kita memberikan manfaat, ya, manfaat bagi diri kita, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi masyarakat sekitar, manfaat bagi rakyat seluruhnya. Dan kata kuncinya adalah memang di akar. Nah, kalau kita search di Google, ini misalnya pohon paling baik di dunia. Nah, saya menemukan 2 pohon paling baik di dunia. Ya, dengan alasan masing-masing. Ya. 2 pohon yang paling baik di dunia yang disebutkan atau Google lah ya. Itu ada pohon kurma dan ada pohon apa, Pak Andri? Bambu. Ada pohon kurma dan ada pohon bambu, khususnya bambu Cina. Nah, kalau kita penasaran ya, kemudian kita search lagi, apa sih luar biasanya pohon kurma, apa luar biasanya pohon bambu Cina? Itu jelas kalau pohon bambu Cina luar biasa itu hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Tapi kalau pohon kurma itu memang tidak ada penelitian, tapi itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya, disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, ya, tentang pohon kurma ini. Dan kalau kita lihat bagaimana pohon kurma itu bertumbuh pertama kali dan pohon bambu Cina itu ternyata yang pertama kali paling diperhatikan itu adalah akarnya. Ya, pohon kurma kan sampai, karena treatmentnya sampai ditaruh batu dulu di atasnya itu ya, di atas taruh batu sehingga dia tidak tumbuh ke atas, tapi dia tumbuh ke bawah. Dia tumbuh ke bawah sedang menumbuhkan kekuatan akar, sehingga sampai hari ini memang kita jarang mendengar ketika angin topan sekencang apapun ya, pohon tiba-tiba semua roboh di sana, tidak ada. Ya. Itu bisa kebayang bagaimana akarnya sangat menguat di dalam tanah. Kemudian yang pohon bambu Cina ya, walaupun ini masih, itu kan bukan pohon Pak katanya, itu kan jenis apa Pak Wandi? Bambu Pak Wandi? Jenis bambu. Jadi banyak yang protes kalau saya bawa di acara-acara pelatihan, itu bukan pohon Pak, bambu katanya. Ininya ya, itu sementara kalau dari sisi pendekatan kemanusiaan kan ilmiah. Nah, ilmiahnya adalah bambu Cina. Mungkin orang nanti kalau meneliti lagi bisa berubah ya, tapi dari dua ini
kita bisa belajar lah yang dikaitkan dengan tadi, orang sukses dunia akhirat, orang yang menegakkan kalimat thayyibah dalam semua aktivitasnya, dan orang yang menegakkan kalimat thayyibah dalam surat Ibrahim ayat 24 ini disebutkan adalah orang yang mencontoh perumpamaan dari pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit, setiap musim dia berbuah, buahnya bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi kita temukan nih dua pohon yang baik. Kita belajar dari dua pohon yang baik ini. Ya, ternyata kalau kita lihat kurma kan pohonnya juga gagah banget ya. Ya, kalau kita sebagai laki-laki melihat pohon kurma ini kan kayaknya sepedaannya bisa sehari 3 kali nih. Mengalahkan Pak Aba. Pak Aba 1 kali tapi diiringi dengan olahraga indoornya. Saya 1 kali sehari, itu udah lemes tuh, tidurnya harus 3 jam. Ya, banyak tidur daripada goesnya. Nah, tapi pelan-pelan itu Pak Atis. Kita emang nggak boleh beralasan servis terus sepedanya, itu bahaya juga. Kalau diajak, ayo sepedaan, olahraga, biar jadi pohon kurma yang kuat, lagi diservis sepedanya, belum diservis, waduh. Nah itu pohon duku ya. Ya kalau di Indonesia kan banyak banget pohon ya. Kalau saya lagi ini satu-satu tuh ke jamaah training, wah pohon macam-macam sebutannya. Biasanya paling banyak duren. Karena paling disukain duren ya. Nah, kalau pohon bambu Cina ini hasil penelitian tuh begini. Dia ada 3 keunikan yang paling mendasar dari pohon bambu Cina. Ketika tumbuh ya, kalau ditanam dari benih itu, hasil penelitiannya adalah dia menumbuhkan akarnya itu waktunya 4 sampai 5 tahun. Coba bayangkan. Lelah kita nunggunya. Ya. Jadi 4-5 tahun itu tidak tumbuh ke atas, tumbuhnya ke bawah. Ya kita bisa bayangkan lah ya bagaimana dahsyatnya akar bambu itu kalau dia tumbuhnya saya sudah sampai 4 sampai 5 tahun di dalamnya. Dan yang kedua, keunikan kedua adalah setelah 4-5 tahun dia mulai tumbuh batangnya itu ternyata hasil penelitian juga batangnya tumbuh paling cepat dibanding pohon-pohon yang lain. Sehari dia bisa tumbuh 3 sampai 5 cm. Ya, batang bambu itu. Bambu Cina ya khususnya ya yang dilakukan penelitian. Jadi setelah dia 4 sampai 5 tahun dia bertumbuh, itu tumbuhnya 3 sampai 5 cm. Ya, paling cepat. Jadi cepat sekali tumbuhnya. Dan keunikan ketiga adalah hasil pengujian secara ilmiah itu ditemukan ketika pohon bambu Cina ini diuji dengan terpaan badai yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, ya. Dia sama seperti pohon lain, ketika dihantam itu jatuh pohon bambu Cina itu, jatuh karena badainya sangat kuat. Tapi perbedaan dengan pohon yang lain adalah pohon yang lain ketika jatuh sudah jatuh, dia tidak bisa bangkit lagi. Tapi pohon bambu Cina itu ketika sudah jatuh, begitu badai dihentiin, dia bangkit lagi. Nah, gitu ya. Dia bangkit kembali dalam tegak kembali. Nah, itu keunikan ketiganya. Kan di ayat ke-25 katanya harus ada buah dan daun yang bermanfaat. Nah, itu yang jadi perdebatan di pohon bambu Cina itu, ada buah dan daunnya enggak ya pohon bambu? Daun ada.
Ya, biasa rebung ya yang dihasilkan ya, tapi rebung dua kan nikmat ya kalau dimakan ya. Apalagi plus dengan talas ini, wah.